Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Ngapak English Channel. Inggrisnya orang ngapak. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai simple present tense to be. To be dalam simple present tense itu terdiri dari am, is, are. Baik, untuk pola yang digunakan dalam kalimat simple present tense to be itu terdapat 3 pola. Positive form, negative form, kemudian yang terakhir adalah interrogative form atau question form. Dalam positive form, pola yang digunakan itu subjek diikuti dengan to be, am, is atau are, kemudian diikuti dengan complement. Dalam bentuk negative form, pola yang digunakan itu subjek, to be, am, is, are, kemudian tambahkan kata not setelah to be, baru diikuti dengan complement. Dalam interrogative form atau question formnya, to be terlebih dahulu, am, is, are, kemudian diikuti dengan subjek, dan diikuti dengan complement. Itu adalah pola yang digunakan dalam simple present tense to be. Perhatikan contoh berikut ini. She is beautiful girl. Dalam kalimat positif, to be yang kita gunakan di sini menggunakan kata is. Kenapa? Karena subjek di sana menggunakan she atau subjek tunggal. Dalam bentuk negatifnya, in negative form, she is not beautiful girl. Kita tambahkan kata not setelah kata to be, is. Dalam interrogative sentence, is she beautiful girl? Is-nya atau to be-nya kita taruh di depan, kemudian baru diikuti dengan subjek, kemudian diakhiri dengan tanda tanya. Contoh yang berikutnya. You are clever student. Dalam kalimat positif di sini, to be yang kita gunakan itu menggunakan to be are. Karena subjek yang digunakan dalam kalimat di sini menggunakan subjek you. Dalam bentuk negatifnya, kita cukup tambahkan kata not setelah to be. You are not clever student. Kemudian dalam bentuk interrogative sentence atau question formnya, are you clever student? Are di sini kita geserkan di depan, baru diikuti dengan subjek. Jangan lupa untuk tanda tanyanya kita tuliskan di paling belakang. Contoh yang lain. I am a secretary. To be yang kita gunakan di sini menggunakan to be am. Karena subjek dalam kalimatnya menggunakan kata I. Dalam bentuk negative formnya, I am not a secretary. Cukup kita tambahkan kata not setelah penggunaan kata to be atau kata am. Dalam interrogative sentence-nya, are you a secretary? Perhatikan di sini. Dalam bentuk kalimat positif negatif yang menggunakan subjek I, dalam interrogatif, subjeknya wajib berubah menjadi you.
ketika subjek yang digunakan menggunakan subjek you, automatically to be yang digunakan menggunakan kata are. Are you a secretary? Well, itu adalah contoh untuk kalimat simple present tense to be. Do you get it? Baik, jadi bisa disimpulkan, conclusionnya, to be itu terdiri dari am, is, kemudian are. Teman-teman menggunakan kata am, to be am, itu apabila subjeknya I. Kemudian, menggunakan to be is, itu apabila subjek yang digunakan menggunakan he, she, it, atau nama orang satu. Kemudian teman-teman bisa menggunakan to be are apabila subjeknya yang digunakan they, we, you, atau nama orang lebih dari satu. Itu kesimpulan untuk simple present tense to be. Bisa dipahami ya? Mungkin hanya itu yang bisa kita share. Thank you very much. Hopefully all of you can understand about this material. Harapannya teman-teman di sana bisa memahami tentang materi yang kita sajikan di sini, simple present tense to be. Terima kasih. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.